kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanmu, dan doamu kini terkabul. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakanlah kabar baik sejahtera di dunia. Biarlah segala pujian hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Mari kita datang memuji Dia. Haleluya. Mari saya dan semua kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau rayakan kehadirannya di tengah-tengah kita.
Ya, makanya dia mesti dibangkitkan dulu. Ya, nggak bisa dihukum dalam roh. Jelas sekali saudara, dalam kemanusiaan kita. Ya, dan ngerinya gini saudara, tubuh kita kalau udah dibangkitkan nanti bisa berasa, ya, bisa berasa sakit saudara. Tetapi yang ngeri gini, hidup selama-lamanya. Wow, mengerikan banget saudara. Saudara, selama-lamanya terpisah dari Allah saudaraku. Selama-lamanya saudaraku mengalami hukuman yang begitu mengerikan. Bukan karena Allah jahat, bukan, karena Allah adil. Saudara, terpisah dari pencipta kita saudara. Itulah kematian kekal. Sama kayak gini saudara, ya. Kalau ya satu alat gadget saudara yang bagus kayak apa, Samsung kayak apa kayak, ya saudara, punya program yang paling bagus, tetapi saudara gadget itu ya tidak ada saudaraku berhubungan dengan listriknya, tidak pernah dicas, terpisah. Saya mau tanya saudara, itu Samsung itu saudara ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya, sia-sia semua. Bahkan saudara kalau dibiarin, dia akan saudaraku hidup dalam ya kerusakan, terus kerusakan, makin rusak, makin hancur, makin tua, makin ya saudaraku rusak. Demikianlah saudara, kalau kita terpisah dari Allah pencipta kita, maka keadaan kita rusak. Dan kalau terpisah dari Allah, saya mau tanya saudara, ya, kita hidupnya dekat sama siapa saudara? Hah? Dekat sama iblis pasti saudara. Karena iblis ya makhluk pertama yang terpisah dari Allah. Kita dekat dengan iblis, dan saudara tahu iblis itu apa saudara? Iblis itu habitatnya adalah api, karena dia malaikat api tadinya saudara. Ya, makanya saudara, ya tempat iblis itu adalah api saudara. Ya, itu sebabnya disebut lautan api. Dia cocoknya di situ saudara. Ya, dia cocoknya di api itu. Nah kita saudaraku, kalau terpisah dari Allah, makanya kita selama-lamanya terpisah dan berada di tempat di mana iblis ada, malaikat api itu saudara. Makanya kita ada di api kekal yang mengerikan selama-lamanya saudara. Tapi kita bersyukur saudara. Kita bersyukur Allah mengirim anaknya Yesus Kristus jadi manusia. Dia harus jadi manusia. Tahu kenapa saudara? Karena dosa tidak bisa cuma diabaikan. Dosa nggak bisa cuma dilupakan, nggak bisa cuma dimaafkan. Dosa, saudaraku, remedinya, jalan keluarnya adalah, saudaraku, adalah melalui penebusan. Dosa harus dihukum dulu, saudara, dan dihukumnya dalam bentuk manusia. Itu sebabnya Yesus jadi manusia. Saudara, ketika dia jadi manusia, saudara, Allah yang tidak terbatas membatasi dirinya saudara. Allah yang maha kuasa membatasi dirinya tidak maha kuasa. Allah yang saudaraku maha dahsyat membatasi dirinya seperti saudara dan saya. Datang ke dunia ini. Itulah sebabnya saudara. Itulah sebabnya Natal itu adalah kabar paling bersukacita. Kenapa saudara? Sebab Allah mau jadi manusia saudara. Dan kalau dia hanya jadi manusia saudara, baru dia dihukum, sehingga hukuman itu diterima oleh manusia juga. Yesus jadi manusia, sehingga setimpal dengan apa yang kita buat saudara. Kita berbuat dosa dalam tubuh, makanya Yesus harus saudaraku dihukum tubuhnya juga.
Saudara, dia harus pikul supaya semua dosa kita, saudaraku, impas dibayarnya, impas. Saudara, puji Tuhan. Itulah, saudaraku, kabar sukacita. Ada yang bilang amin, saudara. Nah, tinggal sekarang saudara kayak cerita tadi. Apakah saudara seperti yang tadi rela membuka hati saudara, atau saudara yang menutup rapat-rapat hati saudara? Saudara, itu yang Tuhan mau katakan saudara. Kenapa dia mesti jadi manusia? Itu alasan pertama. Kedua, dia mau jadi manusia saudara bukan hanya sekedar supaya mengampuni dosa kita. Kan katanya gini, firman menjadi manusia, berdiam di antara kita. Nah, jangan lupa saudara, firman jadi manusia itu belum puncaknya Natal, belum. Ya, ini suka dilupakan, ya kan? Coba kan lagunya ada saudara, lagunya apa? Dia lahir untuk kita, ya kan? Dia mati untuk kita, ya. Firman Allah menjadi apa katanya? Manusia. Nah, tapi yang kita suka lupa adalah saudara, bahwa dia puncaknya bukan sekedar mau jadi manusia, mati di kayu salib buat kita, tetapi puncaknya adalah ini saudara. Dia bilang begini saudara, dia mau berdiam di antara kita. Itulah Immanuel itu saudara. Dia mau berdiam di antara kita. Nah, jadi Yesus saudara nggak bisa berdiam di dalam diri kita saudara kalau dia tidak jadi manusia. Nggak bisa. Kenapa saudara? Karena kita ini kotor, kayak kandang tadi saudara. Kotor. Nah, Allah nggak bisa bersatu sama dosa. Tujuan Allah yang terakhir adalah dia mau berdiam dalam diri manusia. Karena kita diciptakan sebagai rumahnya saudara, ya, di dalam kita dan di antara kita. Tapi dia nggak bisa berdiam kalau tempat itu kotor, kayak kandang tadi. Tetapi puji Tuhan saudaraku, dia datang sebagai manusia, dia tebus dosa kita. Semua dosa kita ditebus sehingga kita bersih. Saya bersyukur saudara, dia tebus semua dosa kita, sehingga nggak ada lagi ya dosa yang tidak ditebus. Semua dari saudara lahir sampai mati ditebus. Dan puji Tuhan, karena dia udah tebus saudara, makanya di hadapan saudara, saudara kudus, suci, tidak ada dosa saudara di hadapannya dia, karena dia sudah tebus.